Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat dimanapun berada. Kali ini kita bertemu lagi bersama saya Tony Yunianto di Muara Podcast, podcastnya Muara Indrapura. Kali ini kita bersama wartawan senior ya di Kecamatan Airpura. Beliau tidak asing lagi bagi kita di sahabat media dan juga para sahabat wartawan juga nggak asing lagi. Beliau adalah Bapak Malit Hamalid. Bapak Hamalid dari wartawan Rakyat Sumbar. Nah, untuk lebih dekat kita perkenalan dulu dengan beliau ini. Silakan Pak Malit, kita perkenalkan dulu dengan sahabat kita yang di rumah. Baiklah, terima kasih kepada kami nama Hamalid. Yeah. Sekarang dengan koran Mingguan Rakyat Sumbar terbitan Padang. Kita dari 2001 telah bergabung di media dulu namanya Harian Semangat. Harian Semangat, Semangat. Sampai tahun 2001 sampai 2003. Kemudian kita lagi pindah ke Mingguan Serambi Pos. Iya. Jadi Seminggu Serambi Pos terbit Kota Padang kerjasama dengan Dinas Pendidikan tahun 2005 dari SD sampai Pemerintah Nagari, kemudian SMA dan SMP saat itu. Iya, berarti dari tahun berapa? 2001 kita udah bergabung di Harian Semangat. 2001 berarti sudah lebih 18 tahun. 18 tahun ya, cukup luar biasa ya Pak Malit. Ya, ngomong-ngomong di media Pak Malit, memang kalau kita lihat untuk di lapangan sering bertemu dengan Pak Malit ini. Nah, keluh kesahnya gimana tuh Pak? Oh iya. Di lapangan. Ya, jadi memang kita seorang media, seorang wartawan, problem-problem di lapangan banyak sekali. Tapi tergantung kita mau menempati mau kemana. Intinya apa persoalan itu ya kita jajaki. Kalau memang persoalan itu tidak bisa kita selesai, kita adakan suatu rapat atau suatu ke atasan kita. Tentu ada koordinasi dengan lembaga kita di PWI. Waktu itu kita bergabung di PWI, PWI Sumatera Barat dari 2001 itu. Oh iya. Nah, untuk risiko nih Pak Malit. Nah, risiko. Memang kalau kawan-kawan media memang banyak di lapangan dan juga risiko tentu juga besar ya Pak Malit. Ada enggak yang paling berkesan, risikonya yang paling negatif? Apa tuh Pak Malit? Oh ya, jadi kalau ada seorang wartawan, memang orang sebagian ada yang senang dan ada juga yang tidak senang. Kenapa? Karena wartawan itu memberi informasi kepada masyarakat yang layak diinformasikan. Jadi mereka yang agak merasa tersinggung, merasa ditekan, pasti tidak senang. Kita di masa 2015 waktu itu pernah kita digepung itu oleh masyarakat dengan konfirmasi tentang kegiatan di sekolah. Jadi mungkin ada satu pelecehan di sekolah, ada tidak senangnya kepala sekolah. Kita digepung, ada berapa rekan wartawan saat itu dari kita, kemudian dari Singalang saat itu, dari relasi publik waktu itu kita digepung. Alhamdulillah kami digepung di daerah selatan juga, tempatnya di Pungasan. Kami malam itu memang Tuhanlah yang menolong, karena tujuan baik kita sampaikan pada warga. Hal itu kita sekedar menginformasi ke jajaran yang lebih tinggi, ke atasannya yang bersangkutan. Namun saat itu sudah digepung, besoknya kita laporkan kepada Polsek di wilayah itu kejadian tersebut. Itu sangat mengapakan sekali. Banyaknya masyarakat yang tidak tahu fungsi dan tugas wartawan itu, harusnya mereka tahu gitu kan. Tapi wartawan itu bukan untuk mencari kesalahan saja, tidak, tapi untuk mencari solusi, menyelesaikan suatu permasalahan. Kita berjalan sesuai dengan kode etik jurnalistik karena kita sudah dilatih di organisasi PWI Sumatera Barat. Jadi alhamdulillah sampai saat ini sudah lebih kurang 18 tahun. Masyarakat dan rekan dari relasi-relasi kita, mulai dari Pemerintah Nagari sampai pada kecamatan, kemudian ke kantor-kantor lembaga-lembaga yang ada, kemudian SD, SMP dan SMA dan
sampai SMK, alhamdulillah terjalin. Jadi intinya alhamdulillah media kita sampai saat ini tetap berjalan walaupun kondisi sekarang ini dengan keuangan yang memang agak melemah ini, namun kita tetap berjalan. Kenapa? Kita itu memanglah mungkin suratan atau memanglah profesi yang tidak bisa dihilangkan sampai hayat di kandung badan, walaupun perusahaan masih memberikan kita kepercayaan media, walaupun media online dan media cetak, tetap melaksanakan hal itu karena udah mendarah daging. Ya, tapi memang salah satu penyambung aspirasi dari masyarakat juga termasuk dari rekan-rekan jurnalistik ya Pak Walid ya. Tetapi ini harapan ya Pak Walid, harapan untuk atau informasi untuk masyarakat kita yang mungkin masih menganggap jurnalis itu adalah hal-hal yang menakutkan. Nah, ini gimana nih Pak Wali? Informasikan kepada masyarakat kita. Harapan kita kepada masyarakat sebenarnya informasi itu media itu memang lebih bekerja sama, karena baik di kepolisian itu mitra betul, karena baik pemerintahan itulah mitra. Kenapa? Dia dengan adanya media daerah itu bisa terangkat, intinya bisa masyarakat tahu dan menyampaikan ujung lidah, menyampaikan suatu untuk memajukan daerah itu. Kalau tanpa ada diinformasikan, tanpa ada media sosial yang ada, maka orang itu tidak begitu kenal. Kenapa? Kemajuan seseorang itu memang dengan adanya publikasi tersebut lah. Apalagi dengan zaman sekarang ini ya Pak Walid ya. Apalagi dengan zaman sekarang ini memang media itu baik media cetak, media elektronik, media online, lagi media sosial yang lainnya itu sangat berfungsi sekali, karena dengan adanya itu komunikasi ini jauh bisa dekat. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa merapat ya Pak Walid ya. Tetapi kita doakan juga untuk sahabat kita yang di rumah. Mudah-mudahan dengan informasi ini kita semua, seluruh masyarakat bisa mengetahui, bisa paham apa itu penting teman-teman media jurnalistik yang ada di khususnya kecamatan kita di Airpura. Dan mudah-mudahan kita semua bisa berkolaborasi dan bermitra dengan kawan-kawan media dimanapun berada. Jadi untuk teman-teman yang ada berita yang mau dimasukkan di media koran, boleh melalui Pak Hamalid dan nanti kita korankan di media mingguan Rakyat Sumbar. Nah, ini. Mudah-mudahan nanti ke depan kita bisa saling kerjasama ya Pak Malik. Mudah-mudahan kita informasi dari masyarakat bisa tersampaikan. Mungkin itu saja dari kami. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.